Guru pesantren ruda paksa belasan santri hingga hamil dan melahirkan. Bagaimana nasib bayi para korban? Tribun Home Nasional Hukum Guru ruda paksa santri. Guru pesantren ruda paksa belasan santri hingga hamil dan melahirkan. Bagaimana nasib bayi para korban? Jumat, tanggal 10 Desember tahun 2021 pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Editor, Malviandi Haryadi. Zoom. Guru pesantren ruda paksa belasan santri hingga hamil dan melahirkan. Bagaimana nasib bayi para korban? Foto, Tribun Jabar AA plus Heri Wirawan, guru pesantren di Bandung yang meruda paksa 12 santriwatinya hingga melahirkan 8 bayi. Tribun News.com, Bandung. Kementerian Agama, Kemenak, menutup dan mencabut izin pesantren di Kota Bandung yang selama ini dipergunakan Heri Wirawan, 36, terdakwa predator anak, menjalankan aksi bejatnya. Heri Wirawan menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi guru di pesantren tersebut. Ia diduga telah menodai belasan santriwatinya sendiri hingga hamil dan melahirkan. Aksi bejat ia lakukan sejak 2016 hingga 2021. Dari perbuatan keji Heri Wirawan, 8 dari 12 santriwati bahkan hamil dan sudah melahirkan 9 bayi. Lalu bagaimana nasib bayi-bayi yang lahir dari rahim korban? Ketua P2TP2A Kabupaten Garut, Diah Kurniasari mengatakan saat ini seluruh bayi tersebut sudah dibawa oleh orang tua korban. Sementara korban saat ini masih menjalani trauma healing di rumah aman P2TP2A. Bayinya semuanya sudah ada di ibu korban masing-masing, ucapnya. Trauma healing yang dilakukan P2TP2A tidak hanya dilakukan kepada korban ruda paksa, namun juga diberikan kepada orang tua korban. Diah menjelaskan, sejak awal pihaknya sudah mempersiapkan korban untuk siap jika suatu saat masalah mereka terkuak ke publik. Kondisi korban saat ini insya Allah sudah lebih kuat. Kami sudah jauh-jauh hari mempersiapkan mereka selama ini untuk siap menghadapi media, ucapnya. Korban, menurutnya, masih terikat persaudaraan dengan korban lainnya karena sebelumnya saling ajak untuk bersekolah di pesantren tersebut. Perilaku bejat Heri Wirawan, guru ngaji yang meruda paksa belasan santriwati, pertama kali diketahui oleh keluarga korban yang melihat anaknya tengah mengandung. Kemudian keluarga korban melaporkan hal tersebut ke kepala desa lalu melaporkan ke Polda Jabar. Ini kebongkarnya oleh seorang ibu yang anaknya di sana, yang melihat ada perubahan dalam tubuhnya lalu melaporkan ke kepala desa, ungkap dia. Saat ini, Heri Wirawan sedang diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Agenda persidangan masih menghadirkan saksi-saksi. Dari dakwaan jaksa penuntut umum, terkuak Heri Wirawan meruda paksa belasan santriwati sejak 2016. Ironisnya, santriwati yang jadi korban Heri Wirawan masih di bawah umur. Dakwaan jaksa juga mengungkap aksi bejat guru pesantren itu, dengan setubuhi santriwati nyaris setiap hari. Hingga akhirnya, santriwati korban hamil. Di berkas dakwaan, seringkali korban mengadukan kehamilannya itu pada si guru pesantren bejat. Mendapati korbannya mengadukan kehamilan, ia tidak panik atau meminta untuk menggugurkan kandungan. Biarkan dia lahir ke dunia, bapak bakal biayai sampai kuliah, sampai dia mengerti. Kita berjuang bersama-sama, kata Heri Wirawan seperti dikutip di berkas dakwaan jaksa. Heri Wirawan juga menjanjikan masa depan untuk santriwati korban saat hendak dicabuli. Mulai dibiayai kuliah hingga dijadikan polwan. Selama mendapat pengajaran dari si guru pesantren bejat ini, santriwati dicekoki pemahaman bahwa guru harus ditaati. Bahkan, salah satu korban terpaksa menuruti kemauan Heri Wirawan karena pepatahnya soal ketaatan pada guru. Heri Wirawan, guru pesantren di Bandung yang meruda paksa 12 santriwatinya hingga melahirkan 8 bayi. Guru itu Salwa Zahra Atsilah, harus taat kepada guru, kata Heri Wirawan di berkas dakwaan. Heri Wirawan ini sendiri merupakan warga Kampung Biru RT 03, 04 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung. Berdasarkan dakwaan jaksa, perbuatan bejat Heri Wirawan dilakukan di sejumlah tempat di Kota Bandung. Perbuatan terdakwa Heri Wirawan dilakukan di berbagai tempat, tutur Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Ghazali Emil saat dihubungi, Rabu, tanggal 8 Desember tahun 2021, yakni, Yayasan Kompleks Sinergi Jalan Nyaman Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, Yayasan Tahfiz Madani Komplek Yayasan Marga Satwa Kecamatan Cibiru Kota Bandung.
Lalu di pesantren Manarul Huda Komplek Marga Satwa Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Basecamp Jalan Cibiru Hilir Desa Cibiru Hilir Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Kemudian di apartemen Suites Metro Bandung, Hotel Atlantik, Hotel Prime Park, Hotel B&B, Hotel Nexa, Hotel Regata, Rumah Tahfiz Al-Ikhlas. Tak cuma soal taat kepada guru, Heri Wirawan juga mengiming-iming santriwati sejumlah janji manis namun palsu. Ada yang dijanjikan jadi polisi wanita sampai menjadi pengurus di pesantren. Iming-iming tersebut tercantum juga dalam surat dakwaan dan diuraikan dalam poin-poin penjelasan korban. Terdakwa menjanjikan akan menjadikan anak korban polisi wanita, ujar jaksa. Orang tua harus bijak memilih pesantren. Wakil Gubernur Jawa Barat, Ruzanul Ulum, mengaku sangat berduka dengan peristiwa ruda paksa yang menimpa belasan santriwati ini. Pelaku ruda paksa ini, kata harus ditindak dengan tegas. Jangan sampai kasus serupa terulang, kata saat ditemui di Pondok Pesantren Al-Ruzan, Desa Cilangkap, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, tanggal 9 Desember tahun 2021. Berharap masyarakat tak menyamaratakan semua guru ngaji punya perilaku serupa. Saya bertanya kepada orang-orang yang kenal dengan pelaku. Dia memang pernah pesantren, tapi enggak benar. Perilakunya juga tidak sama dengan komunitas pesantren yang lainnya, katanya. Juga berharap peristiwa ini tak memicu ketakutan dari para orang tua yang hendak atau tengah menyekolahkan putra-putrinya di pesantren. Ada sekitar 12.000 pondok pesantren yang ada di Jawa Barat. Belum lagi majelis-majelis dan madrasah diniyah. Harapan kami, jangan disamaratakan, katanya. Mengatakan, pengawasan terhadap anak yang sedang mondok di pesantren adalah hak bagi setiap orang tua atau wali murid. Di pesantren yang benar, orang tua bisa ngalongok ke pesantren. Bahkan pesantren saya ada libur setahun 2 kali. Orang tua boleh menengok perkembangan anak di pesantren. Sehingga terpantau pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Tidak cukup dengan telepon, kata mengatakan, orang tua perlu mengedepankan kehati-hatian ekstra sebelum mempercayakan anaknya menjadi peserta didik suatu lembaga. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, mulai dari biaya, fasilitas, metode belajar, asal-usul pendidikan guru, pendiri, yayasan, hingga legalitas lembaga yang berdiri. Orang tua, kata sebaiknya memilih sekolah yang sudah terbukti menghasilkan lulusan berkualitas. Bisa saja dengan melihat tetangga, kerabat, atau testimoni dari lulusan yang sudah pernah menempuh pendidikan di suatu lembaga. Kita juga harus mewaspadai seandainya ada pesantren-pesantren yang aneh-aneh. Dari pendidikannya, perilaku, dan lainnya, jangan sampai orang tua ini memberikan anak kepada pesantren tetapi tidak tahu latar belakang lembaga tersebut, kata Terkait ke-12 santriwati yang menjadi korban, kata terus mendapat pendampingan oleh tim Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, DP3AKB Provinsi Jawa Barat. Semoga hal ini tidak terulang lagi dan menjadi fokus pondok pesantren yang lain untuk tetap melindungi para santrinya, katanya.